Saudara-saudara, kita akan belajar tentang ajaran gereja Katolik mengenai surga, air penyucian, dan neraka. Dalam tulisan singkat ini kita akan bersama-sama merenungkan dan membicarakan ajaran Katolik mengenai surga, air penyucian, dan neraka. Saudara-saudari Kristen pada umumnya tidak mengakui adanya api penyucian dan perlu doa-doa untuk orang yang sudah meninggal. Asalnya, kode paham itu tidak dibicarakan dalam kitab suci. Gereja Katolik mengakui kedua ajaran tersebut karena keduanya disinggung dalam kitab Makabe dan diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Secara resmi, gereja Katolik percaya akan adanya api penyucian dan perlunya doa-doa untuk orang mati. Tulisan ini melanjutkan kisah tentang kematian, kebangkitan, dan badan dan kehidupan kekal. Surga itu apa? Surga itu apa? Kitab suci menyebut surga sebagai tempat kediaman Allah, tempat kediaman para malaikat, tempat kediaman Kristus, dan tempat kediaman orang kudus. Kitab suci memakai gambar-gambaran yang dapat tangkap oleh manusia dengan pengalaman hidupnya untuk menunjukkan kebahagiaan surgawi, antara lain digambarkan sebagai Firdaus yang baru, Kedisah surgawi, Yerusalem baru, tanah air sejati, kerajaan Allah. Tetapi terlihat bahwa surga lebih banyak digambarkan sebagai sebuah tempat. Katekismus Gereja Katolik lebih menekankan gambaran surga sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba sempurna jika dibanding dengan kehidupan manusia di dunia. Surga ada persekutuan kehidupan abadi yang bahagia, sempurna, dan penuh cinta bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Bersama para Maria dan malaikat dan orang kudus. Surga merupakan keadaan bahagia bersempurna, tertinggi dan definitif yang merupakan tujuan akhir menjadi kerinduan terdalam manusia. Seperti apakah surga yang nyatanya? Rupanya sulit bagi kita untuk menggambarkan sekarang ini. Kita hidup dalam ketidaksempurnaan, sedangkan gambaran surga memuat unsur-unsur yang serba sempurna, damai sempurna, kasih sempurna, terang yang sempurna, kemuliaan dan kebahagiaan sempurna, persatuan sempurna dengan Allah dan para kudusnya dan kekal. Santo Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah ditimbul oleh hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 2. Apa arti hidup dalam surga? Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Kamu terpilih hidup di dalam Dia, mempertahankan atau lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri. 3. Siapakah yang boleh masuk surga? Yang boleh masuk surga adalah orang-orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Mereka akan hidup bersama dengan Kristus selamanya dan diperkenankan memandang Allah dalam keadaan yang sebenarnya dari muka-muka. Memandang Allah dalam kemuliaan surgawi biasanya disebut sebagai pandangan yang membahagiakan. Paus Benediktus 12, wakil pendapat gereja Katolik, mengatakan kami mendefinisikan berkat wewenang apostolik bahwa menurut penetapan Allah yang umum, jiwa-jiwa manusia orang kudus dan umat dunia lain yang mati sudah menerima baptisan suci Kristus, kalau mereka memang tidak memerlukan suatu penyucian ketika mereka mati, atau kalaupun ada sesuatu yang harus disucikan, itu akan sucikan ketika mereka disucikan setelah mati. Sudah sebelum mereka mengenai kembali tubuhnya dan sebelum pengadilan umum, sudah kenaikan Tuhan dan penyelamat Kristus ke surga, sudah berada dan akan berada dalam surga, dalam kerajaan surga dan firdaus surgawi bersama Kristus, sudah bergabung pada persekutuan para malaikat yang kudus dan
sudah penderitaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jiwa-jiwa ini sudah melihat dan sungguh melihat hakikat ilahi dengan suatu pandangan langsung dan bahkan dari muka ke muka tanpa perantaraan makhluk apapun. 4. Persekutuan para kudus itu apa? Persekutuan para kudus, bahasa Latinnya itu Communio Sanctorum. Ada persekutuan dari seluruh gereja yang masih hidup di dunia ini dengan gereja yang sudah berada di surga maupun yang masih di api penyucian. Dengan demikian anggota dari persekutuan para kudus adalah anggota ada anggota dari persekutuan kudus ada 3 kelompok, yaitu mereka berada di dunia, mereka sedang penyucian, dan mereka yang sudah mengalami kebahagiaan surgawi. Persekutuan ini dipersatukan sebagai tubuh mistik Kristus. Anggota gereja yang masih hidup di dunia bersama-sama saling membantu dalam mengupayakan kesucian hidup, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan mengakui iman yang sama. Anggota yang masih di dunia ini menyatakan kesatuan dengan para kudus di surga dengan cara menghormati mereka, memohon pertolongan dan doa mereka, menladang keutamaan hidup dan kekudusan mereka. Kesatuan dengan jiwa-jiwa di api penyucian ditunjukkan oleh gereja dengan mendoakan mereka dan melakukan perbuatan sili serta perbuatan baik demi keselamatan mereka. Para kudus di surga tetap ada kesatuan dengan umat manusia yang sedang berjuang menguruskan dunia ini maupun di api penyucian. 5. Apa kata Konsili Vatikan kedua tentang para kudus surga bagi dunia ini? Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi dogmatis tentang gereja mengatakan bahwa persatuan antara kita yang berada di dunia dengan para kudus di surga tidak terputus, bahkan semakin diteguhkan. Mereka yang telah bersatu dengan Kristus membantu penyempurnaan hidup para gereja di dunia, menjadi perantara bagi doa kita sebagai saudara dalam Kristus. Para kudus surga membantu kita yang masih dalam kelemahan. 6. Apakah peran Yesus Kristus dalam membawa manusia beriman untuk masuk surga? Yesus mengalami kematian dan kebangkitan bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi seluruh umat manusia. Dan kematian dan kebangkitannya Yesus telah membuka pintu surga bagi kita. Karena hidup surgawi bagi umat manusia adalah buah penebusan Kristus. Dia mengundang semua umat manusia yang percaya dan setia padanya untuk membagian dalam kemuliaan surgawi, di mana semuanya hidup bersatu dalam keadaan kebahagiaan yang kehidupan sejati dengan Dia. Dengan demikian, peran Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit adalah sebagai penyelamat sekaligus sebagai perantara keselamatan bagi seluruh umat manusia. 7. Api penyucian itu apa? Dalam bahasa Latin, api penyucian disebut sebagai purgatorium, artinya pembersihan. Sebenarnya bahasa resmi gereja tidak menyebutnya sebagai api, tapi hanya pembersihan saja. Artinya tahap terakhir dalam proses pemurnian sebelum masuk surga. Dalam KGK 1030 dikatakan bahwa api penyucian adalah keadaan yang harus dialami oleh orang yang mati dan beramat dan persahabatan dengan Allah, namun belum secara penuhnya disucikan. Keselamatan abadi sudah jelas baginya, namun dia harus mengalami penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu agar diperkenankan masuk dalam kerajaan surgawi. Dengan demikian, penyucian bukanlah tempat di antara surga dan neraka, tetapi lebih dikatakan sebagai proses untuk surga. Santo Gregorius Agung mengatakan, kita percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa ringan tertentu, karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dari ungkapan ini menyatakan bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, beberapa dosa yang diampuni di dunia yang lain. Yesus Agung. Bapak gereja lainnya yang menulis tentang proses pemurnian sudah kematian dan perlunya mendoakan orang yang meninggal adalah Santo Clemens dari Alexandria, Origenes, Santo Yohanes Chrysostomus, Tertullianus, Santo Cyprianus, Santo Augustinus dan Hippo.
Dari banyak tulis bab gereja, terbukti bahwa keyakinan akan adanya api penyucian sudah dimiliki dan diajarkan oleh gereja Katolik sejak abad-abad pertama. Siapa yang akan masuk api penyucian? Yang harus masuk api penyucian adalah mereka yang belum siap masuk surga karena masih mempunyai banyak celah, cacat celah, dan akibat dosanya masih melekat. Mereka adalah orang-orang yang hidup, yang orang mati dan rahmat dan persahabat dengan Allah, namun belum secara sepenuhnya disucikan. Mereka bukanlah calon penghuni neraka karena mereka sudah positif dan definitif masuk neraka. Tidak perlu mengalami penyucian. Bagi orang yang masuk neraka tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan keselamatan. Lilin dengan mereka yang harus mengalami proses pemurnian dan penyucian. Sudah lama gereja mengajarkan adanya penyucian, namun rumus secara resmi baru dinyatakan dalam konsili di Florence dan Trente. Lalu berapa lama jiwa-jiwa harus berada di api penyucian? Sulit menjawab pernyataan ini karena keadaan api penyucian tidak dapat dihitung menurut ukuran waktu kita di dunia ini. Apa dasar kitab suci tentang api penyucian dan purgatorium? 2 Markus 12:34. Yudas mengumpulkan tentaranya dan pergilah ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang 7. Maka mereka menyucikan diri mereka menurut adat dan merayakan hari Sabat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya waktu itu menjadi perlu pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazahnya orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama-sama kaum kerabat. Mereka mengumpulkan jenazah itu ke dalam kuburan nenek moyang. Astaga, pada hari-hari pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka ditemukan dua jubahnya, sebuah jimat berhala kota Yamia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi yang oleh hukum Taurat. Maka mereka jelaslah bahwa semua orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, Hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan minta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang belum mengingatkan kayak rame supaya melihara diri tanpa celah dan berdosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkan ke Israel untuk semua korban pengampunan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika kita tidak menaruh harapan bahwa orang-orang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mereka mendoakan orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedia pahala yang amat indah bagi setiap keluarga sekalian orang yang meninggal dalam saleh. Ini sungguh suatu pemikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhlah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang suci itu supaya mereka dilepaskan dari dosa. 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang bangun dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerja-pekerja mereka orang-orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerja masing-masing berada akan uji oleh api itu. Jika pekerjaan bangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan selamatkan seperti dari dalam api. Apakah jiwa-jiwa penyucian perlu doakan?
Jelas bahwa jiwa-jiwa dan penyucian amat membutuhkan doa kita yang masih hidup di dunia ini. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai keinginan dan orang-orang mati dan membawa doa dan terutama hubungan kasih untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Oke, saya kira cukup dulu. Sekian dan terima kasih.